Siapa di sini yang pengen berhenti dari PMO tapi sulit? Sudah melakukan cara bagaimanapun, mencari berbagai macam kesibukan, melakukan aktivitas apapun yang bisa mengalihkan dari PMO, tapi masih kayak gitu juga. Sebenarnya langkah dari Anda sudah tepat, tapi kurang mantap alias kurang dimaksimalkan. Jadi istilahnya tinggal pemantapan saja. Dan itu caranya tidak mudah. Kalau kamu tidak tahu bagaimana cara untuk memaksimalkannya. Hayo, siapa di sini yang akhir-akhir ini sering atau mudah mengeluarkan cairan bening dari kelamin? Baik itu cairan mani, mazi, atau cairan bening lainnya. Awas, itu pertanda katup mani bocor atau spermatozoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Sebelumnya mohon maaf, saya beberapa hari ini tidak upload video karena saya saat ini sedang merancang program. Kabar baiknya, ini adalah program untuk Anda bisa bebas dari PMO. Ini adalah program yang saya rancang khusus untuk Anda yang ingin benar-benar berhenti dari PMO, berhenti dari kecanduan. Jadi strategi ini saya rancang berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset. Kabar baiknya, program ini tuh gratis. Program ini tidak dipungut biaya. Kalian tinggal mengikutinya ya. Saya buat program ini khusus didedikasikan untuk kalian yang memang benar-benar ingin terbebas dari kecanduan PMO ya. Pengen benar-benar terbebas dari katup mani bocor atau spermatozoa. Solusi ini bisa atasi keresahan kamu. Kalau kamu serius benar-benar memantapkan diri, pengen terbebas dari yang namanya PMO, pengen berhenti dari yang namanya kecanduan PMO. Oke baik sobat sehat Dokter Santuy, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyakit katup mani bocor atau spermatozoa, mari kita bahas yang paling penting atau yang paling inti dari penyakit ini, yaitu penyebabnya. Penyebab utama atau penyebab inti dari penyakit katup mani bocor atau spermatozoa adalah PMO atau pornografi, masturbasi, dan orgasme, atau disebut juga karena kita keseringan masturbasi onani ya. Yang keseringan melakukan aktivitas onani, masturbasi, nah itu adalah penyebab utamanya. Jadi yang sekarang nih masih melakukan aktivitas itu, yang sering menonton video 18+, yang sering menonton video kayak gitu, saran saya hentikan, karena itu adalah penyebab kita, pemicu utama untuk kita melakukan yang namanya PMO. Kalau sudah melakukan itu, kita sangat beresiko untuk terkena katup mani bocor atau spermatozoa. Jadi selain menahan kencing, PMO adalah penyebab utama. Nah, kita sudah tahu kan apa sih penyebab utama atau penyebab inti dari penyakit katup mani bocor atau spermatozoa. Nah, sekarang lalu bagaimana sih caranya bisa bebas atau berhenti dari yang namanya PMO? Jadi pengen benar-benar terlepas 100% ya, tanpa ada keinginan untuk melakukan lagi. Nah, kabar baiknya saya ini nantinya akan share ini di program mini class 7 hari bebas PMO. Jadi di program itu nanti saya akan bimbing, saya akan pandu, saya akan istilahnya bantu teman-teman semuanya untuk bisa bebas dari yang namanya PMO ya. Itu programnya itu program 7 hari bebas PMO. Jadi dari 1 sampai dari 7 itu ada materi lengkap. Tapi materinya ini masih saya rancang, masih saya bikin, masih saya susun, masih saya konsep. Nanti kalau sudah launching atau sudah beres, nanti saya akan share di
YouTube ya. Nanti saya akan umumkan YouTube kayak gitu. Yang penting kalian nih yang baru nonton di subscribe channel YouTube saya ya, supaya tidak ketinggalan update dari video saya. Jadi yang masih belum subscribe, sekarang subscribe channel YouTube Tersantuy supaya kalian tidak ketinggalan update. Karena saya akan umumkan program ini kalau sudah jadi ini nanti di video ya. Programnya masih saya rancang. Ini program gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Program ini saya berikan khusus untuk kalian followers Dokter Santuy yang benar-benar ingin terbebas dari katup mandi bocor atau spermatorio dan virus PMO ya. Karena percuma kalau sudah sembuh, misalkan nih sudah sembuh dari penyakit katup mandi bocor, kalian merasa biasa, nanti juga nggak bakalan kambuh lagi. Kalian ingin melakukan PMO lagi. Jadi pikiran kalian tuh udah pikiran yang ngeres kayak gitu. Jadi istilahnya lah sekali-kali mah nggak apa-apa. Justru penyakit katup mandi bocor itu yang parah nih, yang sampai ejakulasi dini itu berawal dari yang berkata seperti itu. Jadi istilahnya nanti dia kena komplikasi seperti itu. Makanya jangan menyepelekan hal kecil karena ini bisa berdampak ke masa depan kalian, apalagi sampai merusak hormon testosteron atau kesuburan pria. Bagaimana sih caranya agar kita bisa bebas dari PMO? Ini saya kasih tips simple, tips sederhana. Jadi istilahnya bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Untuk lebih lengkap, lebih runut, lebih banyak gitu, lebih komplit, itu nanti saya ada di program. Ini saya bagikan tips sederhana dulu yang bisa kalian praktekkan di rumah. Yang pertama, yang kalian harus lakukan yang pertama adalah merubah pola pikir, merubah mindset. Karena dimanapun itu, mau apapun itu, pola pikir itu menjadi faktor utama penentu keberhasilan atau kegagalan suatu orang ataupun apapun itulah, program seseorang atau kalian sedang ada tujuan atau menggapai mimpi. Pokoknya mindset ini adalah hal penentu. Jadi pola pikirnya tuh harus dibenahi. Otak kalian, cara pikirnya tuh harus dibenahi ya. Jadi jangan sampai PMO ini menjadi pelampiasan, menjadi sesuatu yang ketika kalian kesepian, ketika kalian stres, ada masalah atau ada problem, kalian larinya ke PMO. Karena kalian merasa dengan PMO ini tuh hidup saya tuh tenang, nyaman. Padahal itu hanya kenikmatan sesaat. Ya kalian mikirnya hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Jadi pikiran-pikiran seperti itu hilangkan. Mikirnya tuh, cara berpikirnya tuh seperti ini. Tanamkan pola pikir seperti ini. Jadi banyakin ketakutan. Kalau saya melakukan PMO, nanti masa depan saya gimana itu? Nanti kalau saya PMO, saya kena penyakit katup mandi bocor. Yang lebih parahnya kena ejakulasi dini atau mungkin disfungsi seksual. Nah, nanti masa depan saya gimana? Jadi pikirinnya ketakutan. Jadi di otak kalian nih, di pola pikir kalian itu pikirin yang takut, yang sesuatu yang ganas gitu, yang bikin kalian tuh takut. Kalau saya melakukan ini, gitu. Kalau saya PMO, saya akan kayak gini. Pokoknya pikirin hal-hal yang bikin kalian takut kayak gitu. Ya bisa dengan nonton video efek buruk PMO atau mungkin testimoni yang berhasil terbebas dari PMO sebagai motivasi ini ya. Atau mungkin bisa melihat sesuatu yang menjijikan tentang PMO. Pokoknya harus memunculkan rasa takut ya terhadap PMO itu. Terus yang selanjutnya adalah kalian kalau memang misalkan nih lagi diam, lagi katakanlah kesepian, tiba-tiba pengen atau langsung dipikiran pengen PMO ya. Jadi pikiran itu udah ngeras kayak gitu, pokoknya udah berpikir yang jelek lah kayak gitu.
di menit itu juga, di detik itu juga, segera alihkan pikiran kalian, segera alihkan yang membuat MO itu tidak jadi. Bisa itu main game atau mungkin curhat ke teman, cerita ke teman, atau sesuatu yang membuat kalian itu jadi teralihkan lah, olahraga, workout gitu. Pokoknya detik itu juga, ketika kalian kepikiran di otak nih pengen nonton kayak gitu, pengen melakukan itu, langsung alihkan. Pokoknya langsung alihkan. Jangan sampai kalian menahan hawa, menahan kayak aduh aku pengen kayak gitu. Jadi kalian tuh menuruti hawa nafsu kalian. Jangan seperti itu ya. Pokoknya langsung gitu, langsung dialihkan gitu ya. Terus yang paling banyak dilakukan orang nih ya, kalian melakukan kebiasaan positif. Pokoknya banyakin hal-hal positif yang buat pikiran kalian itu jernih. Misalkan yang tadinya tidak rajin ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya tidak rajin membaca Al-Quran jadi membaca Al-Quran. Pokoknya lakukan hal-hal kebaikan setiap saat. Jadi pikiran kalian pun nantinya akan baik. Jadi ya entah itu ikut kajian atau ikut pengajian yang membuat pola pikir kalian itu menjadi jernih gitu. Jadi merubah diri kalian menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi kebanyakan orang gitu, ketika misalkan saya seperti ini, saya ingin berubah lebih baik, ya kalian ikut dengan komunitas atau perkumpulan orang-orang yang katakanlah baik gitu loh, atau mungkin yang punya satu tujuan dengan kalian gitu. Atau misalkan ikut komunitas bebas PMO, di grup-grup Facebook banyak tuh, kalian curhat atau kalian lihat-lihat orang-orang yang sudah berhasil sebagai motivasi gitu. Jadi kalian itu harus banyak melihat orang-orang yang katakanlah sudah melewati fase itu, atau mungkin membenahi diri kalian gitu. Jadi dengan memperbanyak kebaikan, insya Allah hal baik akan berbuah baik kayak gitu. Itu adalah tips sederhana untuk bebas PMO. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih rincinya lagi, saya akan jabarkan di program mini kelas bebas PMO 7 hari ya. Program ini tuh lamanya 7 hari. Makanya program ini sedang saya rancang sedemikian rupa supaya bisa diterima dengan baik untuk kalian, dan tentunya kalian itu bisa menyerap, bisa mendapatkan, dan ujung tombaknya adalah kalian bisa benar-benar mendapatkan hasil bebas dari PMO, bebas dari kecanduan, bebas terhindar dari yang namanya virus PMO ya. Maka dari itu saya tidak buru-buru ya. Intinya kalau sudah jadi saya launching di video, ya tunggu insya Allah paling lambat ya sekitar tahun 2025 lah, tahun baru paling lambat, karena saya tidak mau sembarangan membuat program gitu, atau membuat program yang katakanlah ecek-ecek, tidak mau. Jadi ini dikasihkan khusus untuk benar-benar. Jadi saya tuh ingin membantu kalian kayak gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.